Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran dengan materi yang baru. Ibu harap kabar kelas 12 IIS 1 dan 12 IIS 2 selalu sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun kita hanya dapat bertemu melalui video pembelajaran. Ya, pada pertemuan minggu ini Ibu akan menyampaikan materi baru yaitu dengan judul Jurnal Penyesuaian. Ya, jadi jurnal penyesuaian ini merupakan lanjutan dari tahap pengiktisaran. Ya, sebelum nanti kita akan melanjutkan ke pelaporan keuangan. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses membetulkan kembali akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Artinya Nak, di sini jurnal penyesuaian ya itu kita kembali menyesuaikan ya jurnal-jurnal yang ada di neraca saldo. Seperti yang kalian ketahui, ya, akuntansi itu mulai dari tahap dari transaksi, bukti transaksi, lalu kita buat ke jurnal umum. Setelah jurnal umum kita buat ke buku besar ke neraca saldo, lalu dari neraca saldo kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Nah, jadi untuk mengerjakan jurnal penyesuaian, data yang kita perlukan itu adalah data dari neraca saldo. Ya. Jadi data dari neraca saldo inilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan jurnal penyesuaian. Nah, lalu kenapa sih harus ada jurnal penyesuaian? Nah, yang pertama ya itu agar akun rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva ya yang termasuk harta dan utang itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Ya, seperti akun-akun piutang, kemudian akun utang ya. Itu nanti kalau kita buat ke jurnal penyesuaian, jadi untuk periode pelaporan akan jelas berapa nilainya. Yang kedua itu adalah agar setiap rekening nominal ya, nominal itu berarti pendapatan dan beban ya, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Jadi nanti menunjukkan yang benar-benar real ya Nak ya. Untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan melalui satu persatu jenis akun apa aja sih yang perlu melakukan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ada perlengkapan ya, sebagai gambaran umumnya seperti ini ya Nak ya. Misalnya pada bulan Januari tanggal 3 kita membeli perlengkapan. Nah, misalnya perusahaan laundry misalnya, berarti perlengkapan itu kan yang barang habis pakai. Berarti kita membeli misalnya parfum laundry ya, kemudian seperti deterjen misalnya, kita belanjanya adalah sebesar 1 juta. Nah, kan ini pada tanggal 3 Januari nih kita beli perlengkapannya. Nah, kalau nanti bagaimana kita membuat di laporan keuangan, apakah kita membuat perlengkapannya 3 juta? Tentu tidak. Kenapa? Karena perlengkapan ini pasti kita gunakan. Misalnya tanggal 3 Januari kita belanja perlengkapan tanggal 3 Januari. Tentunya nanti misalnya dalam waktu 1 bulan tersebut ya, tentunya perlengkapan tersebut dipakai. Nah, jadi kalau perlengkapan tersebut dipakai ya, yang harganya tadi 1 juta, tentu nilainya akan berkurang. Misalnya perlengkapannya tadi kan deterjen dan molto misalnya ya untuk pengharum misalnya.
Setelah dipakai, ya ternyata sisa perlengkapannya adalah misalnya sisa 500.000. Nah, itu adalah salah satu contoh jurnal penyesuaian. Nah, jadi datanya nanti dari neraca saldo, kita lihat berapa besar perlengkapan yang dibelanjakan. Kemudian nanti akan muncul data penyesuaian. Nah, sehingga muncullah nanti nilai asli sisa dari perlengkapan tersebut. Ya, Ibu harap penjelasan Ibu tadi bisa kalian pahami ya. Nah, untuk akun yang kedua itu adalah penyusutan harta tidak lancar. Ya. Kemudian penyusutan. Nah, untuk penyusutan harta tidak lancar ini, kalau harta tidak lancar berarti untuk jangka panjang ya nak ya. Misalnya seperti papan tulis, misalnya kalian lihat awalnya harga papan tulis tersebut misalnya 2 juta, tapi setelah kita pakai ya pasti nilai papan tulis tersebut akan berkurang, misalnya susut sebesar 500.000. Nah, itu dia penyesuaian. Kemudian ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, utang beban, piutang pendapatan, dan piutang tidak tertagih. Nah, jadi ada 7 akun ya nak ya yang perlu kita lakukan penyesuaian. Mulai dari perlengkapan, penyusutan harta tidak lancar, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, utang beban, piutang pendapatan, dan piutang tidak tertagih. Untuk penjelasannya ini. Nah, yang pertama piutang pendapatan. Apa sih itu piutang pendapatan? Ya berarti pendapatan yang sebenarnya hak kita ya, tetapi belum dicatat ya. Tuh sebagai contohnya seperti transaksi menyelesaikan riasan pengantin sebesar 3 juta ya, tetapi belum dibayar. Nah, itu berarti adalah piutang bagi kita. Kemudian utang biaya, yaitu biaya kewajiban yang belum tetapi belum dicatat, seperti beban gaji ya, itu masuk ke utang biaya. Kemudian pendapatan diterima di muka, yaitu adalah pendapatannya sudah kita terima, tetapi itu merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang, yaitu berarti seperti persekot ya, bagi kita sudah kita terima tetapi belum kita kerjakan atau belum kita berikan feedbacknya ya atas pendapatan tersebut. Kemudian biaya dibayar di muka, yaitu biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi sebenarnya harusnya dibebankan untuk periode yang akan datang ya, berarti itu sebenarnya harta bagi kita ya. Nah, makanya perlu disesuaikan. Kemudian kerugian piutang adalah timbul karena piutang yang tidak tertagih. Misalnya kita memiliki piutang sebesar 4 juta, tetapi yang dibayar konsumen hanya misalnya 3.500.000. Berarti piutang tak tertagih kita adalah senilai 500.000 ya. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Ini tadi contohnya ya, seperti papan tulis. Kemudian tadi kita usaha laundry berarti mesin ya. Aktiva, penyusutan aktivanya. Kemudian biaya pemakaian perlengkapan ya, perlengkapan tadi ya, bahwa setiap perlengkapan dipakai berarti itu mengurangi sisa dari fungsi barang tersebut. Oke, untuk minggu ini Ibu cukupkan itu hanya teorinya saja ya. Yang penting kalian sudah mengenal apa sih itu jurnal penyesuaian, kemudian datanya dari mana saja, lalu akun-akun apa saja yang akan digunakan dalam jurnal penyesuaian. Untuk menghitungnya itu akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap berlatih ya. Tuhan Yesus memberkati.